Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Jadi kemarin Pak Anies sudah resmi sah diusung dari Partai Nasdem untuk maju di 2024 sebagai calon presiden. Namun demikian, kalau kita melihat bahwa Partai Nasdem ini tidak cukup kalau untuk mengusung calon presiden mesti harus berkoalisi dengan partai lain, dan ada dua partai yang kemungkinan juga akan bergabung, yaitu Partai Demokrat dan PKS, untuk mengusung Pak Anies Baswedan maju di 2024. Sementara itu, Partai Nasdem yang selama ini menjadi bagian koalisi dari pemerintah disindir oleh politisi lain yang ini pendukung Pak Jokowi. Terutama bagi PDIP, ini kemarin juga menyindir kepada Partai Nasdem supaya menteri-menteri dari Partai Nasdem itu dievaluasi. Maksudnya dievaluasi itu ya di reshuffle, teman-teman, karena mungkin dianggap tidak loyal kepada pemerintahan Pak Jokowi. Dan isu itu sudah beredar cukup lama setelah Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nah, ini menjadi pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan mereshuffle yaitu menteri-menteri dari Partai Nasdem? Karena kalau kita lihat ada 3 orang dari Partai Nasdem itu yang masuk jajaran menjadi menterinya Pak Jokowi. Kemudian ditambah lagi, teman-teman, ada isu yang sekarang itu beredar bahwa Pak Jokowi akan melakukan reshuffle. Dan ada isu juga yang mengatakan Andika Perkasa ini bisa mungkin akan menjadi menteri menggantikan dari orang-orang dari Partai Nasdem. Karena Pak Andika Perkasa itu kan sudah selesai jabatannya sebagai Panglima TNI, sudah pensiun, dan kemungkinan bisa mungkin ditarik menjadi menterinya Pak Jokowi. Namun sekali lagi, jabatan menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Presiden itu bisa mengangkat kapan saja dan bisa mereshuffle kapan saja. Termasuk juga dengan Pak Andika Perkasa, beliau sudah pensiun dan bisa mungkin ditarik ke istana untuk menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, terkait Partai Nasdem, kenapa Partai Nasdem ini diisukan atau dimunculkan wacana untuk diganti orang-orang dari Partai Nasdem yang sekarang duduk menjadi menteri? Karena Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, yang selama ini Partai Nasdem ini masuk koalisi pemerintah tetapi mengusung calon yang dalam tanda petik yaitu calon dari luar koalisi pemerintah, dalam hal ini dari oposisi. Karena Pak Anies ini disimbolkan sebagai oposisi karena memang banyak perbedaan-perbedaan yang menyolok antara pendukung dari Pak Jokowi dengan pendukung Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait Partai Nasdem yang hari ini digoyang reshuffle dari kubu PDIP. Kita baca berita dari CNN Indonesia. Nasdem bela Siti Nurbaya dan Syahrul Limpo yang digoyang isu reshuffle. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, memprotes pernyataan Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang meminta kinerja 2 kadernya, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar untuk dievaluasi. Irma meminta agar Jarod tidak asal bicara di tengah isu Presiden Jokowi berencana merombak kabinetnya lagi sebelum pemilu 2024. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Jarod jangan asal bunyi, karena faktanya 2 menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi, kata Irma Sabtu 24 Januari 2022. Menurut Irma, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Irma mengklaim di era kepemimpinan Siti, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik
mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas, tegasnya. Bagi Irma, Siti Nurbaya telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Menurutnya, jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu dapat dikelola dengan baik di tangan Siti Nurbaya. Jadi, Saiful Djarot sebaiknya tidak asal bunyi, tegasnya. Sementara itu, Irma juga menegaskan bahwa kinerja Syahrul Yassin Limpo sebagai Mentan juga sangat baik. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian, imbuh Irma. Irma minta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup. Banyak juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang kinerjanya baik, katanya. Irma pun kembali menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden. Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan Presiden, tapi saya yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar. Irma menegaskan. Ia pun mengklaim bahwa masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja yang baik yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya. Tidak paripurna memang, karena seringkali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna, manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif. Lanjutnya, salah satu pihak yang memperhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengatakan bahwa ia melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi. Jika akhirnya keduanya direshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainnya, pasti bukan karena kinerjanya, karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden, dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden, pungkasnya. Irma pun menyebut komitmen Nasdem pun tidak akan berubah dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pembelaan yang dilakukan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago yang membela Menteri Kehutanan dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar yang dianggap berkinerja baik, sehingga tidak ada alasan kalau Pak Jokowi itu sebenarnya mereshuffle keduanya. Tentunya Presiden memerlukan orang-orang yang berkinerja baik. Itu adalah pembelaan yang dilakukan oleh Irma Suryani Chaniago. Tetapi teman-teman, dalam pemerintahan kita itu kan tidak lepas dari kepentingan politik juga. Kalau Pak Jokowi menginginkan walaupun berkinerja baik itu di reshuffle, itu adalah hak dari Presiden juga. Tidak ada yang bisa memprotesnya. Bagaimana itu memprotesnya, wong itu kebutuhan dari Presiden. Jadi mungkin Presiden tidak hanya memerlukan dukungan kinerja baik, kinerja yang sesuai dengan tugas pokoknya, tetapi Presiden mungkin juga perlu dukungan politik. Nah, karena Nasdem ini mendukung Pak Anies secara politik, ini mungkin tidak menguntungkan Pak Jokowi. Secara kinerja ya menguntungkan Pak Jokowi, tapi secara politik tidak menguntungkan. Karena mungkin Pak Jokowi punya pilihan lain untuk calon presiden di 2024. Apalagi kemarin Pak Jokowi di GBK sudah memberikan sinyal bahwa ada pemimpin yang memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Jadi kalau kita bicara rambut putih, berarti pemimpin itu adalah tertuju pada Ganjar Pranowo. Nah, seolah-olah publik menilai itu adalah endorse dari Pak Jokowi kepada publik untuk memilih Pak Ganjar. Seolah seperti itu, teman-teman, karena sudah dikatakan rambutnya putih. Walaupun kemudian ada narasi-narasi yang lain yang katanya bukan hanya Pak Ganjar, tetapi Pak Prabowo juga berambut putih. Jadi sudah mulai agak mencari-cari alasan-alasan yang untuk mendukung pernyataannya itu.
Tetapi apa yang dikatakan pertama itulah yang benar, bahwa ada kesan, ada endorse kepada calon pemimpin tertentu. Nah, kalau sekarang kita melihat Partai Nasdem ini mendukung Pak Anies Baswedan, tentu ini tidak akan disenangi oleh koalisi pemerintah sekarang. Buktinya PDIP itu mengkritisi terkait pencalonan Pak Anies Baswedan lewat Partai Nasdem. Apalagi kemarin ada sinyal-sinyal ketidaksukaannya Nasdem mendukung Anies Baswedan. Jadi saya melihatnya itu ada ketakutan kepada Pak Anies Baswedan jika benar-benar maju di 2024. Kenapa takut? Karena Pak Anies berpotensi menang di 2024. Itu berkaca kepada Pilkada DKI Jakarta dulu di 2017. Ketika itu Pak Anies berkontestasi dengan calon gubernur Ahok. Nah, itu kan luar biasa. Ahok didukung oleh mayoritas partai politik, Anies Baswedan didukung oleh minoritas partai politik. Apa yang terjadi? Pak Anies justru memenangkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. Itulah yang membuat takut mereka. Takut kehilangan jabatan, takut tergusur. Jadi kalau presiden baru tentunya semua jabatan-jabatan yang selama ini diemban oleh di era Jokowi mungkin akan diganti. Seperti komisaris-komisaris yang selama ini dari pendukung Pak Jokowi, ya mungkin akan diganti Pak Anies. Karena itu mereka menyerang dengan narasi-narasi yang negatif kepada Pak Anies Baswedan. Jadi serangan-serangan Pak Anies dilabeli hal yang tidak baik seperti intoleran dan sebagainya, itu sebenarnya justru akan membuat nama Pak Anies Baswedan semakin meroket. Karena orang yang selalu dijatuhkan, dijelek-jelekkan, maka masyarakat akan berpikir, oh bahwa Pak Anies ini dizolimi dan sebagainya. Itulah yang membuat nama Pak Anies Baswedan semakin meroket dan bisa mungkin akan menang di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.